Tuhan ampuni aku Tuhan. Proses aku menyerah dalam tangan-Mu. Ribuan dosa itu dihilangkan, dilupakan. Yang satu ini yang Tuhan ingat. Itu Tuhan. Mungkin ada banyak kesalahan saudara. Ada yang mungkin saudara duduk ini terakhir kali saya mau gereja. Karena saya begitu jahat, kayaknya gak pantas. Stop. Saudara disayang Tuhan. Tapi mau relakan hatimu untuk diproses. Seperti bejana. Waktunya singkat saudaraku, untuk kita masuk pada gereja yang sempurna. Relakan hatimu untuk kita diproses dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dalam limpah kasih sayang Tuhan Yesus buat kita semua yang hadir di tempat ini. Dan juga yang ada di ruangan lain di Beth Eden. Serta jemaat yang mengikuti live streaming di rumah. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan melihat firman Tuhan. Seperti janji saya waktu kemarin saudara. Kita belajar tentang kedisiplinan rohani bagian 1 dan sekarang bagian yang kedua. Nah Bapak Ibu, Alkitab kita memberikan 2 berita penting kalau mau dirangkum ya. Berita pertama adalah berita buruk. Dan yang kedua adalah berita baik. Itu yang saya ajarkan kepada yang mau baptisan. Berita buruknya adalah bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa maut. Itu berita buruk. Semua orang yang mati langsung masuk neraka. Jika tidak diselesaikan. Ini berita buruk. Berita baiknya adalah, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ini berita baiknya. Jadi Bapak Ibu, orang yang di luar Tuhan itu, kita harus kasihan sama mereka ya. Kalau mereka mati hari ini, mereka langsung masuk dalam penghukuman. Tetapi bersyukur kepada kita yang mengenal Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bebas dari penghukuman. Mungkin saudara atau besok meninggal, saudara memang mati tubuhnya, tapi tidak dengan rohnya, kita diselamatkan. Nah setelah kita selamat, saudaraku yang Tuhan kasih, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dan untuk kita bisa mengerjakan, mempertahankan keselamatan kita diperlukan disiplin rohani. Yang pertama adalah terus bersekutu dengan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Ini disiplin yang kedua. Mari kita lihat di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24, saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sebentar saudaraku, masih di ayat tadi. Saudara, orang bijaksana, orang kuat, orang kaya, ini bukan larangan buat Tuhan. Tuhan sedang tidak melarang. Saudara bijaksana jadi orang pintar harus. Oh kalau nggak pintar kita bisa tertinggal saudara. Jadi orang kuat bukan cuma kekuat ya. Kita punya kedudukan, kita punya pencapaian, masuk pada posisi kuat, perlu. Kemudian menjadi orang kaya, wah Tuhan suka memberkati. Tetapi kata Tuhan jangan buat kemegahan. Sebab kepandaian, kekuatan atau kedudukan, kekayaan tidak bisa bawa kita selamat ke surga. Jangan buat bermegah. Tetapi tiga-tiganya bisa dipakai untuk pelayanan. Itu yang betul. Jadi jangan megah, jangan pegangan dengan ini. Ini akan hilang saudaraku. Tetapi ini yang Tuhan minta. Ayat 24, kita lanjut. Tetapi siapa yang mau bermegah? Ini dia, kita wajib bermegah. Punya jaminan ini. Baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa
akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau saudara lihat kalimat yang merah, ini yang Tuhan mau. Setelah saudara ditebus selamat dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus dari penghukuman kekal. Karena kita terima berita baik itu. Kita disiplin rohani dengan apa? Bersekutu dengan firman Tuhan, setia ibadah. Renungkan firman Tuhan baik-baik. Lalu belajar memahami dan mengenal Tuhan lebih benar, lebih baik. Ini yang Tuhan mau. Sebab saudara, lanjut pada catatan selanjutnya. Lamanya seseorang menjadi orang percaya tidak menjamin bahwa ia sudah mengenal Tuhan dengan benar. Ada orang yang berkata sama saya, "Cuk," panggil saya Cuk. "Kamu tuh masih air. Saya tahu bapak ibumu. Saya tahu masih bujangannya. Saya udah jadi orang Kristen. Jadi jangan ngotbahin saya." Biasa orang tua begitu ya. Tapi ketika saya bertanya, Tuhan Yesus mati buat kita, tujuannya apa engkong? Ya embuh. Dari sananya begitu, cialat saudara. Nggak ngerti. Ya. Kemudian pengenalan akan Tuhan, ini penting saudara. Sebab pengenalan akan Tuhan akan membawa pengaruh kuat dalam kehidupan orang percaya. Dalam menghadapi setiap kesulitan hidupnya. Saudara, orang yang kenal betul siapa Tuhan kita ini, dia akan kelihatan tenang menghadapi apapun saudara. Tetapi orang Kristen biar puluhan tahun saudara jadi orang Kristen. Tapi hidupnya naik turun, gampang stres, gampang kecewa. Sedikit ada senggolan mutung saudaraku. Ini karena dia gak kenal Tuhannya siapa. Taunya dia orang Kristen, Tuhannya Tuhan Yesus, titik. Tapi menghadapi kehidupan persoalan itu, dia gampang roboh saudara. Nah sekarang masalahnya gimana kita bisa belajar mengenal Tuhan. Disiplin apa yang Tuhan mau. Ya, nah saya akan bawakan saudaraku sedikit dari begitu banyak yang harus kita pelajari. Saya memilih bagian ini. Mari kita belajar saudaraku dari Pemazmur pasal 46 ayat 10 dan 11. Firman-Nya berbunyi demikian saudara. Ini bagaimana Tuhan ingin kita disiplin. Tuhan mau memperkenalkan diri kita nih, dirinya kepada kita supaya kita tahu. Firman-Nya berbunyi demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Sampai ngomong gitu Tuhan loh. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 11, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Kalau ada kata Selah berhenti sebentar, direnungkan. Ya. Nah mari kita lihat saudaraku dari ayat ini. Seperti biasa saudara saya mulai belajar dari ayat ke ayat. Dari bahasa aslinya ditulis begini, diamlah. Saudara, ini kalimat pertama dari Pemazmur yang Tuhan suruh tuliskan. Ini merupakan kata yang sangat penting untuk kita kerjakan, saudaraku. Karena Tuhan sedang berupaya untuk mengkomunikasikan tentang siapa dirinya kepada kita. Saudara, dari dulu Tuhan yang ambil inisiatif, saudara. Dia menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa bukan manusia yang butuh Tuhan cari Tuhan. Tuhan yang cari manusia. Tuhan turun cari Adam, Adam yang ngumpet. Dari dulu itu, sampai kepada penyelesaian untuk menebus dosa, Tuhan lagi turun, saudaraku. Jadi manusia, gantiin kita mati, kurang apa? Tapi kadang orang Kristen yang memahami siapa Tuhannya. Nah Tuhan suruh kita diem. Diam itu bukan berarti diem nunggu menengai. Tapi kita bersaat teduh. Jadi orang Kristen, saudaraku yang Tuhan kasih, milikilah saat teduh. Renungkan firman Tuhan. Cerna lagi firman Tuhan. Jangan main game melulu saudara. Ya. HP saudara carilah saudaraku. Yang ada firman Tuhan. Yang ada tanya jawab firman Tuhan lebih bermanfaat. Memberi pertumbuhan buat kita. Selanjutnya saudara, kata diamlah dalam bahasa Ibrani ditulis rapa. Ada dua arti. Yang pertama, diam karena kita sadar keterbatasan kita dalam semua hal. Itu dia saudara.
Nah, orang yang tidak menyadari ini, saudaraku, lalu dia lebih cenderung kepada ayat yang tadi, ayat pokok kita tadi, yang pertama. Lebih suka berpegang kepada aku orang bijaksana, aku ini pinter. Aku orang kuat, punya kedudukan, mau kurang apa lagi? Saya kaya. Orang yang ngandelin ini, dia nggak akan pernah berpikir tentang Tuhan, saudara. Bahkan cenderung nggak butuh Tuhan. Tapi kata diamlah, rampa ini, Tuhan ingin kamu coba sadari, siapa lu? Orang Betawi bilang. Bahwa kita harus sadar, kita itu punya keterbatasan. Kekayaan kita punya kebatasan, saudaraku. Saudara bisa beli apa-apa, tapi nggak bisa beli keselamatan. Duit saudara nggak bisa buat tebus dosa, saudaraku. Pangkat kita, kekayaan kita, kedudukan yang kuat, nggak ada. Diam, belajar tentang Tuhan. Bahwa kita itu nggak punya apa-apa, terbatas. Yang kedua, kata Rafa itu berbicara berhentilah sejenak dari kepanikan atau keresahan dari masalah yang kita hadapi. Nah, sekadang saudaraku, kita orang Kristen, tapi kita ketika menghadapi masalah, kita seolah-olah seperti orang yang nggak punya Tuhan. Kita jadi panik. Kita jadi gegeran, saudaraku, heboh. Tuhan bilang berhenti, diam. Coba merenung dulu. Berdiam dulu, jangan gerusa-gerusu. Panik. Jadi kita tersedot, saudaraku. Fokus kita tersedot kepada masalah yang dihadapi, tidak kepada Tuhan. Seolah Tuhan nggak ada. Nah, orang model begini gampang kecewa. Menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pendeta. Mana khotbah pendeta yang katanya begini, nggak dikenapi dalam hidup saya. Nah, orang model begini nih. Rafa, berhenti sejenak dari kepanikan atau keresahan dari masalah yang kita hadapi. Nah, bicara panik, saudaraku, saya ingat 28 tahun yang lalu ketika anak saya pertama lahir, ada 3 ibu, salah satunya istri saya, yang sama-sama melahirkan hari yang sama. Jadi ketiga anak ini sampai sekarang, satu udah meninggal, salah satunya sudah masuk anggota Riza ini. Umurnya sama anak saya Hanli. Tanggalnya, harinya, tahunnya, beda jamnya. Anak saya lebih tua 3 jam. Ada satu bapak panik, saudaraku, rupanya dia baru pertama kali punya anak sama seperti saya, tapi dia panik. Dia seperti kesetrikaan, saudaraku, mondar-mandir. Saya duduk, saudaraku, zaman dulu kan belum ada HP Android, saudaraku, adanya HP jadul. Jadi kan gak bisa buat mainan. Ini orang riwar-riwi. Saya mumet, saudaraku, lama-lama. Pak, bisa duduk enggak? Iya, duduk. Lagi panik, saudaraku. Nah, ketika lahir anaknya, susternya dipanggil ini bapak. Pak, ini baskom kecil, tolong dibawa, dibuang dalamnya, lalu bapak ambil ember yang di sana. Siap, karena dia panik, gemeter. Rupanya takut darah juga. Dia masuk kamar mandi, gak lama yang dibawa ember gede, saudaraku, bukan baskom. Susternya bilang, Pak, ini ember, Pak. Iya. Tadi suster suruh apa? Baskomnya. Isinya dibuang, ternyata baskom sama isinya, darahnya isinya dibuang semua. Dia ambil ember besar. Kebesaran, Pak, ganti yang lebih kecil ya. Dia masuk lagi karena panik, dia bawanya gayung, saudara. Ini kekecilan, Pak, katanya. Orang panik tuh kayak gitu, saudara. Ya. Orang panik, giliran gitu ya. Ternyata anak saya waktu lahirnya kecil sekali, saudaraku. Karena tidak nangis, ditabuk mungkin nyaplak, nangisnya kenceng. Pak Kidon, saya berdiri, tapi saya nggak panik, saudara. Saya tenang. Puji Tuhan. Saya masuk, apa yang diomongkan suster, saya lihat istri saya, dia senyum. Lalu jempol, hebat juga dia. Tapi waktu lihat bayinya, ya, saudara, penting kita tenang. Tuhan ini pengen memperkenalkan diri supaya kita tahu, tapi kadangkala kita tuh heboh. Kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Ini penting buat kita, saudaraku. Makanya ini perlu dilatih sebagai satu disiplin buat kita. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, ya, dan ketahuilah, ya, diamlah. Dan kalimat kedua, dan ketahuilah. Kata dan ketahuilah ini adalah kelanjutan dari kata diamlah. Artinya begini, saudaraku. Jika kita diam, maka kita akan mudah untuk mengetahui bahwa Tuhan itu Allah, paham.
Tapi kalau kita panik heboh seperti dalam Matius 14 ayat 22 sampai 27, ini kisah murid-murid naik perahu kena badai. Waktu itu tidak bersama Tuhan, Tuhan masih di gunung. Lalu Tuhan mau tolong. Dia turun dan berjalan di atas air. Karena ini murid-murid sudah terlalu heboh, panik, takut tenggelam. Sudah lama dia bersama Tuhan, dia bisa nggak kenal Tuhan, saudaraku. Waktu dia lihat Tuhan berjalan di atas air, dia tidak berteriak, itu Tuhan. Tapi dibalik, itu hantu, saudaraku, bayangin. Saking paniknya, Tuhan dibilang hantu. Sampai Tuhan bilang, tenanglah, hei, tenang, ini aku. Saudaraku, ini dibaca di rumah ya. Khususnya ayat 47 kalau nggak salah itu bilang, tenanglah, ini aku. Baru dia, oh iya Tuhan ternyata. Nah banyak kali saudaraku dalam hidup kita ini, kita banyak menghadapi masalah. Tapi karena kita tidak berdiam diri di kaki Tuhan, belajar mengenal siapa Tuhan, kita jadi panik. Dan seolah Tuhan sendiri yang hadir, dia nggak sadari. Tapi justru murid-murid mengiranya itu hantu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita perlu disiplinkan diri kita untuk belajar mengenal Tuhan dengan benar. Miliki saat teduh, selain rajin dari ibadah, di rumah miliki waktu untuk renungkan kembali firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita lanjutkan. Kata ketahuilah itu saudaraku tadi dalam bahasa Ibrani ditulis yada. Yada punya dua arti. Yang pertama, belajar untuk mengetahui dengan kesungguhan. Serius, sungguh-sungguh mau kenal Tuhan. Ya. Gak asal kenal. Dia kenal namanya ini, udah. Tapi mengenal secara mendalam. Nah, orang yang susah untuk diam, sulit untuk belajar mengetahui siapa Tuhan. Sulit, saudara. Nah, diperlukan kedisiplinan kita memiliki, bukan cuma saudaraku merenungkan firman Tuhan, cari firman Tuhan, renungkan, tapi kita perlu bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Orang yang susah diem ini sulit untuk belajar mengetahui siapa Tuhan. Sudah tahu tentang canang yang gemerincing atau istilah ini, tong kosong berbunyi nyaring? Orang yang kosong biasanya banyak omong, saudara. Kemerucek dan selalu diulang-ulang ngomongnya. Udah ngomong lagi, udah ngomong lagi, bikin cudek kan. Tapi kalau orang yang berisi, dia nggak banyak omong, diem. Tapi dia ngomong pada tepat, pada waktu dan tempat yang tepat untuk dia ngomong. Sudah lihat ketipung kecil, kenapa dibunyi nyaring? Karena dalamnya kosong. Tipung kecil itu kalau dibunyikan tak untung, tak untung, tak untung. Laka untungnya sudah tak untung, tak untung, tak untung. Ketipung yang besar, musiknya agak berberita, tapi tetap kosong, nggak ada pengharapan. Tak untung buluken, tak untung buluken. Sudah dak untung buluken, saudaraku. Jangan kita jadi kayak ketipung. Kita punya harapan. Kita beruntung punya Tuhan. Ini penting untuk kita menghadapi ke depan, saudara ya. Banyak yang bertanya di Bapak Gembala, khotbahnya menakutkan katanya. Kenapa? Ke depan akan begini. Ini bukan nakut-nakutin, saudaraku. Tapi memang Alkitab ngomong begitu. Tetapi kita bersama dengan Tuhan. Untuk itu kenali Tuhan. Dia yang berfirman, dia juga yang bertanggung jawab menyertai kita. Setia sama Tuhan. Ya. Lanjut, saudara. Kata ketahuilah dalam atau Ibraninya yada, arti yang kedua adalah belajar untuk mengetahui dengan melakukan observasi, penelitian. Untuk mengenali, memahami dan membuat pertimbangan. Jadi kata ketahuilah. Kita itu belajar bukan cuma asal belajar, tapi dengan melakukan observasi, penelitian. Untuk itu saudaraku jangan malu untuk bertanya. Ya, kami hamba Tuhan sudah buka ruang tanya jawab loh saudaraku. Justru gereja lain yang banyak yang tanya. Orang Mahaneemnya sudah pinter-pinter barangkali. Atau malah anak remaja banyak tanya. Observasi untuk mengenali, memahami, lalu membuat pertimbangan dengan pemahaman kita tentang firman. Sehingga kita tidak mudah jadi gampang takut,
cemas, mudah putus asa, mentok-mentoknya saudaraku menyalahkan keadaan, seperti tadi sudah ngomong, akhirnya menyalahkan Tuhan. Mana janji firman Tuhan ayat ngomong begitu? Tidak. Kita belajar tahu kenapa, mengapa, dan bagaimana. Sebab yang difirmankan Tuhan selalu ya dan amin. Nah saudara, selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Betul saudara? Saya ingat ada seorang kaya raya datang kepada hamba Tuhan muda. Dia berkata, Pak Pendeta, seluruh kekayaan yang aku punya saya siap sumbangan ke gereja Anda. Tapi tunjukkan saya sebuah tempat yang tidak ada masalah. Hamba Tuhan ini pikir, ada? Ayo ikut saya, ikut dia. Lalu dibawa kemana saudaraku? Ke Kerkop. Tahu Kerkop? Pak, ini orang-orang yang di sini gak ada masalah. Mau dibakar, mau dibom, mau kebab bumi gak ada masalah. Dengan kata lain apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, masalah tetap akan ada. Setelah mati baru gak ada masalah. Di bumi, di sananya tetap bermasalah. Kalau kita di dalam Tuhan, betul-betul gak ada masalah. Tapi kalau kita belum dalam Tuhan, tambah masalah itu. Hamba Tuhan ini mau mendidik bahwa uangmu tuh gak ada artinya selama di bumi ini tetap ada masalah. Mau orang kaya, mau punya duit, mau gak punya duit, saudaraku tetap akan punya masalah. Hanya kita, anak-anak Tuhan, mampu, saudaraku, menghadapi bersama Tuhan yang berkuasa. Itu yang penting, saudara. Kan nyanyiannya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Tapi orang yang gak paham ini, gak bakal bisa mengerti ini soal ini. Jadi untuk itu kita terus maju, meningkat dalam pengiringan. Jangan cuma jadi orang Kristen, tapi mari kita meningkat kepada pengertian lalu dipraktekkan. Saudara, nanti semakin kita mengerti, kita semakin orang menjadi orang yang diam, tapi bukan diam itu loh. Kita mulai belajar enggak ombyok lagi. Sebentar meledak kayak sumbu pendek sebentar ini. Kita akan diam dulu dan merenungkan. Dan belajar bertindak bijaksana untuk menghadapi setiap masalah yang dihadapi dalam hidup kita. Selanjutnya saudaraku, kita masuk kepada kalimat bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata Allah dalam Ibrani ditulis Elohim. Ya, tulisan betulnya seperti itu. Elohim. Artinya ada dua. Allah yang pertama pada posisi tertinggi, sempurna, unggul dan tak terkalahkan. Itu Elohim. Pada posisi tertinggi, sempurna, unggul dan tak terkalahkan. Sebab kata Elohim itu adalah jamak ya. Tritunggal Allah dalam kesatuan. Tertinggi, sempurna. Dan yang kedua, Tuhan yang besar, perkasa dan benar. Bayangin saudara. Kita punya Allah yang dahsyat seperti ini. Tapi kalau pemahaman kita buram tentang Tuhan kita akan lebih condong pegang kepada tadi. Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Bukan sama Tuhan. Padahal ketiga-tiganya itu baik kepandaian, kekuatan, atau kedudukan, kekayaan, semua gak bisa nolong kita. Tapi kalau kita pandangannya jernih tentang siapa Tuhan, kita gak mudah panik saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Yesus yang mati untuk kita bangkit. Dia hidup. Itulah sebabnya kita menunggu kedatangannya karena dia hidup. Tidak ada agama lain pun punya harapan seperti ini. Kita tok yang punya harapan. Bahwa penguasa jagat raya itu akan datang jemput kita. Karena Allah kita adalah Allah yang tertinggi, sempurna, unggul, yang tak terkalahkan. Dia Tuhan yang besar, perkasa dan benar. Baru orang yang paham kayak gini baru ngomong sekali Yesus tetap Yesus. Orang yang paham ini saudaraku, dia akan tenang menghadapi. Ketika dia mentok, dia akan menyendiri.
Dia akan berdiam diri. Dia akan saat teduh dengan Tuhan. Dan berbicara sama Tuhan. Nah, untuk belajar, mengenal dan memahami Tuhan dengan benar, saudaraku. Gak ada jalan lain. Satu-satunya cara adalah mengerjakan disiplin yang pertama, yaitu carilah firman Tuhan. Pelajari dan merenungkannya. Dari sini kita akan belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kita belajar mengenal Tuhan yang benar bukan dari buku komik, buku dongeng, tapi buku yang disebut Alkitab. Seberapa jauh saudara mempelajari Alkitab dengan benar, saudara akan dituntun oleh Roh Kudus mengenal siapa Tuhan kita. Sekali lagi secara pribadi saya beruntung, saya bangga bisa bergabung kepada gereja yang memberitakan firman Tuhan seutuhnya. Dibukakan seutuhnya. Manis pahit semua dibuka. Sehingga dapat kita mengenal Tuhan kita itu dahsyat. Amin, saudaraku. Cari Tuhan. Pelajari, renungkan firman Tuhan. Ini yang mau dibaptis ini. Jangan berhenti sampai di baptisan saja. Tapi saudara harus bertumbuh terus di dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan tentang siapa Tuhan kita. Pada Mazmur 46, sekarang masuk di ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudaraku. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Kata Tuhan semesta alam, saudaraku, artinya Tuhan tidak berkuasa hanya di area tertentu, tetapi seluruh alam semesta ini Dia berkuasa. Bayangkan, seluruh alam semesta saja tunduk sama Tuhan. Nah, Tuhan yang punya alam semesta yang tunduk sama itu menyertai kita. Jadi seluruh kehidupan kita itu ada di bawah kuasanya. Tuhan ingin kita tenang menghadapi segala sesuatu. Dan fokuslah kepada Tuhan. Baru kita bisa sebut kita lebih dari pemenang. Kalau enggak ngerti ini, enggak mungkin paham, saudaraku. Kita akan bisa kuat menghadapi segala sesuatu karena Tuhan menyertai kita. Kemudian kata Tuhan, ya, Tuhan semesta alam. Tuhan itu ditulis Yahweh, Yehova. Kata Yehova itu kudus, saudaraku ya, sangat diagungkan oleh orang Yahudi. Makanya enggak berani sebut Yehova, pakainya Yahweh. Orang Indonesia aja yang berani-berani nyebut begitu. Orang Israel nggak berani. Saking kudus sakral sekali nama itu. Dia selalu menulisnya itu Yahweh. Artinya yang tetap ada dalam masa apapun sampai pada kekekalan. Tuhan ada di masa lalu. Tuhan ada di masa sekarang. Tuhan ada di masa yang akan datang sampai kepada kekekalan. Itu Yahweh atau Yehova. Tuhan kita itulah Tuhan yang luar biasa. Ada di setiap lini hidup kita. Di setiap lintasan tahun. Yang kemudian kita kenal Ebenezer. Sampai di sini Allah menyertai kita. Terus sampai di mana kita? Sampai di sini. Tuhan berkata, Ebenezer, sampai di sini Allah menyertai. Terus. Itulah Yehova. Kemudian kata benteng itu ditulis dengan kata misgab. Saya cari-cari artinya, saudaraku. Artinya ternyata tebing yang tinggi yang tidak dapat diakses oleh siapapun. Tuhan itu kota benteng. Sebuah gunung batu. Kalau saudara lihat bahwa orang yang membangun rumah di atas batu, kata Tuhan, gunung batu, pencobaan, banjir, angin, badai nggak bakal ngerusakin bangunan itu. Itulah Tuhan. Misgab. Tetapi ketika saya lihat artinya, kalau benteng itu disebut misgab atau tebing yang tinggi, yang tidak dapat diakses oleh siapapun. Lalu bagaimana kita bisa ke sana? Wong siapapun nggak bisa mengakses ke sana. Tapi bagi kita bisa, saudaraku.
Saya cari terus, bisanya gimana? Ternyata ayat ini kan belum selesai, saudaraku. Kita lihat, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah saya cari, saudaraku. Ternyata katanya, kenapa kok Yakub nggak ditulis Ibrahim? Kenapa kota benteng kita ialah Ibrahim atau Abraham? Kan lebih keren, ya toh? Bapak kita, bapak apa namanya orang percaya. Atau Ishak lah bapaknya Yakub. Kok Yakub yang dipilih? Ternyata kata Yakub dalam bahasa Ibrani ditulis Yaakov. Yaakov. Artinya pemegang tumit atau pengganti tumit. Itu ternyata saudaraku, arti ini diambil dari lahirnya Yakub. Jadi waktu Yakub lahir kan dia anak kembar, Esau dan Yakub. Esau duluan lahir, tapi waktu si Esau lahir, kemudian Yakub muncul, tangannya memegang tumit. Jadi kota benteng kita ialah Allah Yakub, yang dipilih Yakub. Padahal Tuhan seringkali ngomong, aku adalah Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tapi Yakub, nah saya tertarik kata Yakub ditulis Yakub artinya adalah pemegang tumit atau pengganti tumit. Saudaraku, tumit adalah tulang terbesar pada bagian telapak kaki kita. Itu tumit. Ya. Yang menyangga berat badan kita dalam kita berdiri, berjalan, bahkan berlari. Ini tumit. Ya. Nah, ini tumit. Kalau saudara nggak pakai tumit jinjit, saudara, bisa. Tapi lama-lama saudara akan gemeter. Betul? Tumit. Nah di sini kita lihat saudara, bahwa Tuhan akan jadi penyangga kita. Allah, kota benteng kita ialah Yakub, Allah Yakub. Allah yang menjadi tumit, pengganti tumit kita untuk mengangkat kita. Dan kita dimampukan untuk masuk kepada pelindungan Allah yang gak mungkin dijangkau oleh siapapun. Sebab dia di tempatnya maha tinggi. Tapi oleh kuasa firman dan Roh Kudus, Tuhan menjadi tumit kita yang menyangga kita untuk naik, saudara. Dan ini juga yang akan membawa kemampuan kita terbang, menghindari masa pemerintahan antikris. Dengan sayapnya kita diangkat dan Tuhan angkat, saudaraku, menghindari segala hal yang akan mencelakakan kita, asal kita tetap dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jadi Tuhan akan menjadi pendorong kita, akan mengangkat kita oleh firman dan Roh Kudusnya. Kita akan dimampukan, saudaraku, mengatasi setiap masalah, berjalan melalui jalan apapun. Karena Tuhan yang menopang, menjadi tumit kita. Dalam ayat lain Tuhan bilang apa? Aku akan tetap menggendong kamu. Tuhan akan jadi pengganti kita. Kita digendong, saudaraku, bukan sekedar tumit. Digendong dan Tuhan yang berjalan. Sampai masa tuamu, kata Tuhan. Aku akan tetap menggendong kamu. Luar biasa. Dan inilah Tuhan kita. Saudara yang paham tentang siapa Tuhan kita, kita akan jadi tenang. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah panik. Tetapi kita akan terus berpandangan kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita lari kepada Tuhan dan kita bertanya kepada Tuhan dari firman-Nya. Orang yang paham betul siapa Tuhan kita akan tenang menghadapi itu. Masih panik, saudaraku? Tadi saudara belum paham siapa Tuhan kita. Tuhan kadang-kadang pengen, ini aku loh. Aku nih seperti ini. Tapi kadang-kadang kita nggak paham. Kenapa? Kita tidak gampang, kita nggak jadi orang yang suka ombyok, nggak diem. Udah gitu belajar, saudaraku. Semakin Yesus mau datang ini, semakin banyak belajar diam di kaki Tuhan. Maksudnya bukan tiap hari diem, lalu saudara nggak kerja, tidak. Tapi gunakan waktu, saudaraku, untuk fokus kepada firman Tuhan. Direnungkan firman Tuhan. Sebab modal untuk menghadapi masa-masa yang sulit ke depan, itu bukan apa-apa, saudara. Bukan duit kita, bukan kekuatan, tapi ini, saudara. Sebab firman Tuhan, orang hidup, orang percaya bukan hidup oleh roti saja, tapi oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang kita makan dari roti itu hanya masuk perut dan dibuang ke jamban.
Tapi firman yang membimbing kita. Dia akan menembus batas-batas kemustahilan. Karena firman ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan itulah Allah kita. Pada waktu kita mengerti siapa Tuhan kita, saudara masuk pada jalur pimpinan firman Tuhan, kita akan tenang. Tidak akan mudah goyah. Tidak akan mudah kecewa. Tidak akan mudah rasa pahit. Tapi kita akan tetap kuat bersama Tuhan. Baru orang-orang ini bisa berkata, apapun terjadi Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Lalu Tuhan nanti kelak akan bawa kita terus masuk pada pemisahan gereja. Dan kita akan masuk pada gereja yang disempurnakan. Mari kita lihat kesaksian dari Bani Korah. Ini ayat terakhir. Dalam Mazmur ayat 4, pasal 46 ayat 1 dikatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Perhatikan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Apa saudaraku? Baca bareng-bareng. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara bisa baca sampai ayat 5. Orang yang bisa nulis gini itu orang yang paham siapa Tuhan. Bani Korah paham betul Allahnya dia. Perlindungan dan kekuatan tidak ada di luar Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya akan kukurangi waktu kalau saya baca ayat-ayat bukti-bukti orang-orang yang luar biasa sudah aku melihat sendiri pertolongan Tuhan karena dia mengenal siapa Tuhan. Dan biarlah itu ada pada kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan. Dengan saudara lebih mengerti, memahami firman, saudara akan kenal siapa Tuhan kita. Dan itu pentingnya kita di akhir zaman ini. Sebab itulah modal kita untuk menghadapi masa-masa sulit di depan kita. Tuhan memberkati.